yang mula-mula awal kisah terjadinya Kampung Sarugo, dan mana dulu sewaktu nenek moyang kami mulai merambah zaman Naruko yang boncar jadikan sawah, yang padang dijadikan keporak. Setelah itu kemudian nenek moyang kami yang tersebut yang dahulu itu membangun suatu tempat tinggal. Artinya karena mereka itu akan membuat suatu kehidupan, mulai mengatur tata tertib baik badat balimbago maupun secara pemerintahan. Kemudian deklah bertambah rami, lah bertambah penduduk, anak buah lah kamang banyak, penduduk lah bertambah jumlahnya, maka dibangunlah oleh nenek moyang kami dahulu suatu rumah gadang yang disebut dengan Sarugo. Sewaktunya bangun rumah gadang itu, dan sebelum rumah gadang itu akan dibangun, maka seseorang penghulu mengundang anak kemenakan dan sepayung seputogak dan selingkong cepat adat untuk membicarakan bermusyawarah bahaya jebatido untuk membangun suatu rumah gadang. Karena di Kampung Sarugo tiap-tiap suatu persukuan harus ada suatu rumah gadang. Karena rumah gadang fungsinya adalah tempat mengumpulkan anak gunakan oleh seorang penghulu dalam memberikan suatu pelajaran, memberikan baik namanya macam-macam adat, memacam-macam syarak oleh seorang pemimpin kaum kepada anak kemenakan. Kemudian setelah terjadi suatu musyawarah antara mamak dengan kemenakan dan semua di sana, maka dicarilah hari elok ketika bayaknya untuk memulai mendirikan rumah gadang. Tapi sebelum rumah gadang didirikan, dicari suatu tunggak tua namanya. Itu tunggak tua itu hikmahnya sampai kini adalah keterwakilan seorang perempuan dalam adat alam Minangkabau. Karena perwakilan seorang perempuan dinamakan seorang bundo kandung, itulah istilahnya dengan tunggak tua. Kemudian setelah bayi batido antara anak kemenakan, lah dicari hari nelok ketika nembayak, lalu didirikanlah rumah gadang. Dengan mendirikan rumah gadang itu, sifatnya gotong royong. Diimbau seluruh anak kemenakan, diimbau seluruh peradun sana, diimbau tetangga, anak dipangku kemenakan dibimbing orang kampung dipertenggangkan. Itulah kata-kata adat yang dipakai oleh nenek moyang kami waktu saat itu untuk membangun rumah gadang. Tetapi dalam membangun rumah gadang, untuk menentukan tunggak tua adalah tunggak yang pertama sekali ditarik bersama-sama oleh masyarakat dan jolong-jolong ditogakkan, pertama sekali ditogakkan. Itulah namanya tunggak tua. Dan kemudian untuk menarik tunggak tua cako untuk ditogakkan atau didirikan, dinaikkanlah seseorang kate tunggak cako. Sebelum ditarik, dipanggil anak, artinya anak penghulu, anak mama, anak datuk, anak cakola yang diletakkan di hati tunggak tua cako, lalu diri bersama-sama dengan masyarakat. Itu artinya hubungan antara silaturahmi dengan bako jebaki dengan ipa jebisan tidak akan terputus selama dunia masih ada. Karena antara ipa dengan besan sangat erat hubungannya. Dan kemudian setelah didirikan rumah gadang cako, lalu rumah gadang cako didirikan dengan membujur dari utara ke selatan. Iko mempunyai suatu hikmah yang ancak. Yang pertama sekali hikmah yang didapati oleh nenek moyang kami membuat rumah gadang dari membujur dari utara ke selatan. Kalau seandainya ada tamu yang masuk ke rumah gadang cako, Indon para tamu cako tidak payahlah menentukan arah kiblat kemana ke sembahyang. Dan kemudian hikmah yang kedua, supaya matahari pagi masuk ke dalam rumah. Karena sewaktu sesuak, semusim sesuaknya, nenek moyang kami
belum mengenal lagi bidan, belum mengenal lagi para dokter. Karena dengan ada masuk cahaya matahari ke dalam rumah, itu merupakan penambahan vitamin oleh ahli rumah tersebut. Setelah rumah teko dirikan, maka waktu itu rumah gadangko 1000 gonjong diatuk dengan atuk ijwa. Artinya ada suatu ijwa yang tumbuh di ono di aren, ijwa itulah yang diambil untuk menjadikan atuk rumah gadang teko. Dan setelah selesai dibangun rumah gadang teko, lari tata dengan seindah mungkin membujur dari utara ke selatan. Denganlah terbentuknya itu, mulailah mereka membangun satu demi satu, kemudian lanjut kepada suku yang lain, lanjut pula pada suku yang lain, tetapi dengan syarat tidak melupakan dengan cara bergotong royong. Artinya dengan cara memanggil para dunsana, memanggil para tetangga untuk mendirikan rumah gadang. Dan setelah rumah gadang itu berdiri seperti yang sekarang ini, walaupun oleh seperti ini, yang waktu itu terbuat daripada batu ijwa. Setelah itu, mulailah mereka, nenek moyang kami yang dulu, membuat suatu peraturan tentang adat. Peraturan-peraturan yang harus disampaikan kepada anak menakan, peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh anak menakan. Dan setelah teraturnya rumah gadang teko seperti yang membujur dari utara ke selatan, telah bertahun-tahun, lah menanam nama pucuk, lah memari menyawa, seakan-akan waktu itu dikatakan Allah kepada mereka, makanlah dari rezeki apa yang Allah berikan kepada kamu, tapi jangan kamu untuk bersyukur dan mempergunakan nikmat Allah ini kepada yang dari Allah. Di saat-saat nenek moyang kami yang dahulu lah membuat sawah, lah membuat parak, sehingga jagung lah mengupiah, padi lah menjadi, ternak lah berkembang biak, dan ekonomi lah naik setingkat demi setingkat. Tetapi pada suatu hari, malang yang tak dapat ditolak, mujur yang tak dapat diraih, datang si jago merah menghantam 1000 gonjong. Hati terpanggang. Kira-kira pada tahun 8 9 itu datang musibah ke 1000 gonjong, datangnya si jago merah yang menghabisi 1000 gonjong. Maka waktu itu rumah 1000 gonjong dibanjiri oleh air mata yang jatuh berderai ke bumi, itu menangis seluruh penduduk kampung Jorong Sungai Redok karena tempat tinggal mereka terbakar hangus. Dengan demikian, walaupun langui rumah gadang teko, lah terbakar rumah gadang 1000 gonjong, tahun 8 9 terbakar. Kemudian ini mama pemangku adat di kampung Jorong Sungai Redok, di kampung Serogoko bermusyawarah. Kita harus bangkit kembali. Awak harus membangun rumah gadang yang telah terbakar kok. Itulah suatu musyawarah pemangku adat berkumpul bermusyawarah bayo jebatido duduk bersama, duduknya sama rendah, tagaknya sama tinggi antara mamak dengan satu yang dengan mamak yang lain. Lah terbakarnya rumah gadang, terbakarnya sarugoko, maka penduduk Sungai Redok berpencar-pencar. Ada yang pergi kemudian namanya, ada yang pergi ke kampung tinggal, ada yang pergi ke air angin, ada yang pergi ke Sungai Siriah. Karena rumah-rumah kolah terbakar, sehingga mereka membuat kemungkinan rumah-rumah gadang atau dengan istilahnya dangau-dangau yang harus mereka tempati untuk berteduh siang dan malam. Dan setelah mereka berpencar-pencar,
sebagian pergi ke Sungai Siria, sebagian pergi ke Ayangi, sebagian menetap ke Kampung Tinggal, sebagian bawa sahu kemudian nama. Tetapi mereka, nenek moyang kita tersebut, tidak berputus asa daripada rahmat Allah. Akhirnya pada tahun 1916 dengan semangat yang begitu kuat, mereka bangun rumah gadang yang sudah hangus terbakar kembali. Dibangun balik, didirikan rumah gadang balik, nggak terbakar tadi. Kemudian para penghulu, para niat mama, para kerapatan-kerapatan adat di Jorong di Kampung Sargoko memerintahkan kepada anak menakan, mari kita bangun rumah gadang, kita bangun rumah pusako kita, kita bangun rumah Minangkabau kita, karena rumah gadang adalah simbol bahwa adat itu masih dipertahankan oleh suatu penduduknya. Maka kemudian mereka tatalah seperti semula beliau. Ajaa yang jolong di tahun 9 dulu, mereka tata balik dari menuju dari utara ke selatan. Di tahun 9 mulailah nenek moyang kami yang dahulu membangun rumah gadang dengan mulai memakai atok seng yang seperti yang sekarang ini. Kalau dulu mereka atau nenek moyang kami tersebut memakai atok dengan atok hijau, itulah sebabnya mudah terbakar oleh api. Nah, kalau kini lah merupakan atok-atok seng. Tapi rumah-rumah gadang yang seribu-seribu gonjong yang kita lihat seperti sekarang ini, ada yang lah dirawat, ada yang tak layak uni, tetapi para penghulu, ina mamak dalam satu kaum, karena dia adalah seorang arif yang bijaksana, mereka saling bergotong royong dengan anak anakannya memperbaiki rumah gadang sehingga rumah gadang cukup layak untuk dihuni. Dan setelah rumah gadang atau 1000 gondong ikut dibangun kembali seperti yang sekarang ini, kebangunan yang kita lihat kini adalah bangun di tahun 906. Jadi tahun 906 kala mulai pertama kali nenek moyang kami membangun Kampung Sargoko, membangun 1000 gonjong atau membangun rumah gadang. Akhirnya sampai pada saat ini, maka kami sebagai anak cucu mereka, kami sebagai generasi, kami sebagai nenek mama mempertahankan wibawa atau fungsinya rumah gadang ini. Itulah artinya wari yang kami jawe, pusako yang kami tolong dari nenek-nenek kami yang dahulu. Satitiak apa patang hilang, sabari apa patang lupo, indak lupo dek lamo, indak ragu dek banyak. Kok jago kami tunjukkan, kok dakik kami kakokkan. Itulah kami menerima waris dari nenek moyang kami yang dahulu. Kemudian akhirnya karena rumah godang telah dibangun di tahun 920, lari tata dengan seperti yang kita lihat pada saat ini, mulailah nenek moyang kami itu hidup kembali, tinggal bersama keluarganya kembali di Kampung Sargoko. Itulah perguliran dari masa ke masa bertukar dengan tahun, tahun bertukar dengan bulan, lah bertahun-tahun lamanya masanya rumah gadang berdiri, maka datang suatu cahaya harapan bagi Kampung Sargoko. Yaitu datang seseorang mahasiswa dari Universitas Sumatera Barat yang di KKN-kan di Jorong Kampung Sargoko atau di Jorong Sungai Dado. Dengan datangnya mahasiswa Universitas Sumatera Barat ke Kampung Sargoko, itu akan membawa satu dampak yang luar biasa bagi Kampung Sargoko. Yaitu dengan datangnya mahasiswa Universitas Sumatera Barat atau UNSB didampingi oleh dosennya yang bernama Pak Abdi. Sehingga Pak Abdi itu pelajaran bagi bidang kampung, melihat keunikan rumah gadang yang didirikan tahun
yang boleh Pak Abdi, seorang dosen dari Universitas Sumatera Barat, sangat tertarik untuk menjadikan Kampung Iko menjadikan satu kampung wisata. Karena Pak Abdi itu memang orang yang bijak. Lalu diimbau kepala jorong, diundang niniak mama, diundang alim ulama, diundang tokoh masyarakat, diundang Bundo Kanduang. Lalu kami dikumpulkan oleh Pak Abdi di masjid. Lalu masyarakat Kampung Sergo diberi penerangan-penerangan, diberikan kepada kami mengenai kampung adat atau kampung adat kampung wisata. Sehingga dikatakan oleh Pak Abdi, Kampung Sungai Cocok, Kampung Sungai Dodok sangat cocok untuk dijadikan wisata adat. Kemudian berlanjut, rapik yang sekali tidak sudah, karena kata sepatah tak menyudah, urundiang sebuah tak selesai, maka minggu berikutnya kami lagi musyawarah yang dipimpin oleh dosen Universitas Sumatera Barat yang bernama Pak Abdi. Sehingga kami itu bermusyawarah di Masjid Raya Jorong Sungai Redok. Disitulah kami merumuskan, disitulah kami bermusyawarah, duduk bersama Jubayut Batido, bahwa caranya kampung Sungai Redok bisa dijadikan kampung adat atau kampung wisata. Maka dengan berbagai macam usulan, dengan berbagai macam pendapat, perusahaan itu maka terciptalah Kampung Jorong Sungai Redok dijadikan suatu kampung wisata, yaitu wisata adat. Kemudian setelah berjalan 1 tahun lamanya, maka pada satu tanggal 31 Agustus 2020, kami dari masyarakat Sungai Dadok atau Kampung Sergo mengadakan milad yang pertama. Kemudian setelah kami mengadakan milad pertama, maka generasi muda, niniak mama, tokoh masyarakat Bundo Kanduang diikut sertakan dalam berpartisipasi bahwa caranya menciptakan milad yang pertama. Sehingga dapatlah suatu musyawarah dalam milad yang pertama sekali Sarugo, maka dibuatlah suatu acara. Diadakan undangan kepada masyarakat, diberitahu kepada masyarakat bahwa kita Kampung Sarugo akan mengadakan milad yang pertama dengan acara lomba-lomba anak-anak, baik itu pacu tangkelek, pacu upiah, pacu kelereng, itu khususnya untuk anak-anak. Dan kemudian pulau untuk Bundo Kandung dicarikan pulau suatu lombanya, yaitu lomba memanggul kerambi. Itu untuk ibu-ibu Bundo Kanduang, yang artinya yang dulu selesai memanggul kerambi yang satu buah kelapa diberikan suatu hadiah. Dan banyak lagi acara-acara lain, sepertinya cerdas cermat, acara khutbah, acara pildacil, dan acara tahfiz yang selalu diadakan waktu milad yang pertama. Mulai dari milad yang pertama, maka Kampung Sergo selangkah demi selangkah, dari bulan ke tahun, dari tahun berganti tahun, akhirnya Kampung Sergo bisa mendapat juara 1 tingkat nasional dengan namanya API. Setelah Sergo mendapat hadiah juara 2 dari API, maka sekolah terjadinya tetesan-tetesan air mata yang bahagia oleh masyarakat Kota Tinggi.
bukannya menyesali dan menangisi kenapa kami jadikan hanya sebagai juara 2 tidak satu. Tapi bukan itu yang disesali oleh masyarakat. Tetapi masyarakat kami mengatakan baru umur kami 1 tahun, tapi kami bisa berhasil mencapai juara 2 di API. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami. Maka mulainya setelah kami berjalan, mulai dari bermusyawarah Bayi Batido sampai saat kini, kami tidak akan melupakan jasa seorang dosen Universitas Sumatera Barat yang bernama Pak Abdi. Kok setiap kami lakukan, kok sekopa kami gunuangkan. Dan kemudian bermuncul leleh banyak orang-orang yang akan berwisata, banyak orang-orang yang akan mengunjungi, karena nama Sarogo telah menyebar luar di Nusantara dengan mendapatnya petiket juara 1, juara 2 API Awards. Jadi itulah kisah-kisah seluk-beluknya, maka Kampung Jorong Sungledo bisa dinamakan Kampung Sarogo. Tetapi yang Sarogo kok sebelum Sarogo kini ke namanya itulah dojo siswa. Kini hanya memangki batang terandam lagi. Jadi oleh sebab itu kepada generasi-generasi muda kami harapkan, mari kita jaga nama baik Sarogo. Mari kita warisin kepada generasi ke generasi. Mari kita adakan regenerasi untuk melanjutkan perjuangan masyarakat Jorong Sungledo demi untuk menciptakan terciptanya Sarogo. Kalau kita hitung 1000 gonjong kok, tetapi namanya yang 1000, tapi gonjongnya lebih sampai 1000 gonjong. Nah, itulah kami tambah dengan kalau seandainya kami membangun pagar, membangun taman-taman, kami pagar dengan taman-taman cako dengan pagar yang berbentuk gonjong untuk melengkapi lebih banyaknya 1000 gonjong. Dan kemudian rumah gadang atau jumlah rumah gadang yang terdapat di Sarogo itu 33. Terdiri masing-masing suku. Karena setiap suku dikepalai oleh seorang nenek mama, oleh kepala kaum, dan harus mempunyai satu rumah gadang. Yang pertama, suku Melayu. Suku Melayu, kalau di Siko ada 3 suku. Yang pertama, Melayu Datuk Tamtamo. Datuk Tamtamo adalah kepala adat atau keompek suku. Kemudian ada Datuk Joe, mempunyai rumah godang dan mempunyai bundo kanduang. Dan ketiga, Datuk Panghulu Basa juga mempunyai rumah gadang dan mempunyai bundo kanduang. Kemudian dari suku Koto, Datuk Bandarokayo sebagai seorang kampik suku Sudi dan 9 mempunyai rumah gadang. Kemudian Datuk Majotuan memiliki suatu rumah gadang dan mempunyai suatu bundo kanduang. Yaitu suku Pisang, Datuk Raja Marajo juga memiliki satu rumah gadang. Datuk Panghulu Sati Sikumbang juga memiliki rumah gadang. Datuk Bandaro Sati, Datuk Bandaro Hitam. Jadi setiap suku yang ada di Kampung Sarogo mempunyai suatu rumah gadang. Karena rumah gadang itu sangat perlu bagi setiap satu rumah gadang. Karena kalau seandainya satu suku mendirikan adat harus di rumah gadang. Membangun penghulu itu sangat perlu rumah gadang. Dan kemudian kami dari Sarogo menghimbau kepada para tamu yang datang. Jadi maka kami dari Kampung Sarogo, kalau seandainya para tamu yang ingin menginap di Sarogo, kami sangat menerima dengan senang hati dan dengan senyum, dengan penuh keramahan.
kami menyediakan suatu homestay untuk para tamu yang akan menginap. Dan kemudian pada generasi muda kami, kepada generasi muda kami harapkan dan kami ingatkan bahwa mari kita pelajari adat yang telah dibuat oleh nenek moyang kita dahulu. Yang pertama Datuk Parapatian dan Sebatan, dan kedua Datuk Ketemanggungan. Jadi karena kampung awak kau kampung Sarugo, kampung Seribu Gonjong yang takkan terlepas dari adat. Adat bahasa Sarak, Sarak bahasa di kita pula. Oleh itu kami sarankan kepada generasi muda kami, kepada anak kemenakan kami, mari kita pertahankan dan mari kita bangun fasilitas-fasilitas yang akan mendukung kepada Seribu Gonjong.